membuka pikiran, membuka hati yang tidak bosan-bosannya kita terus menggali karena dengan semangat dan kesadaran bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi saya rasa kita penting sekali terus-menerus untuk istiqomah belajar gitu ya, dan alhamdulillah kita diwadahi oleh majelis online Tasik ini, hatur nuhun kepada penyelenggara, dan alhamdulillah saya udah berkali-kali hadir di sini yang mudah-mudahan ini juga nggak nggak bosan gitu ya Ibu dan Bapak, teman-teman, bahwa saya selalu mendisklaimer di awal bahwa saya bukan mau ceramah gitu ya, bukan mau mentausiahi, bukan mau memberikan wejangan gitu. Tetapi seperti biasa kita sama-sama berdialog, kita sama-sama belajar karena hashtag kita atau pembelajaran spirit kita adalah semua gurid dan semua murid dan semua guru gitu. Jadi malam hari ini kita akan berkontemplasi bersama pelan-pelan untuk lebih memahami esensi-esensi dari kehidupan. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Sehat ya? Suara saya aman kah? Aman ya? Oh oke, tar. Sebentar. Oke, mudah-mudahan sebentar ya. Ini ada sedikit delay sebentar. Oke, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini udah membaik ya. Baik, semangat seperti biasa. Kita belajar bersama lagi, dan hari ini mungkin karena habis Lebaran, ini tuh baru lagi Kang, habis Lebaran baru ada lagi ya. Ya, Bu Eli ya. Oke. Jadi meskipun udah rada jauh, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan kemarin, puasa kemarin, Idul Fitri kemarin juga menjadi sesuatu yang kita berbeda gitu. Dan tentu saja kita tidak hanya menjalankan tradisi dan kita tidak hanya mengikuti dogma dan doktrin gitu kira-kira. Makanya hari ini mungkin karena perdana, jadi kemarin ada pop up aja gitu ya. Apa ya topiknya? Ya kita bicara tentang fitrah, tapi mungkin dari perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi kembali ke fitrah itu apa sih, dan fitrah itu seperti apa, dan kenapa ada kembali ke fitrah. Dan saya rasa kita akan berbicara ini di ranah yang lebih universal gitu kira-kira. Jadi seperti biasa Ibu dan Bapak, saya mengawali dengan kita belajar sama-sama, dan sebelum mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak gitu ya. Kita santai dan rileks supaya pikirannya nggak terlalu sibuk, supaya fokus atensinya lebih baik. Jadi kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ibu dan Bapak. Kang Yodi nanti boleh bantu baca-baca ya ayat gitu, boleh ya Kang Yodi tiasa? Siap, Oke siap, Kang, sama sip. nggak? Siap, Nuhun Kang. Supaya Kang siap. Yodi nggak gabut gitu, supaya nggak diem aja. Biar nggak nganggur, Kang. Biar nggak nganggur. Siap, Kang, siap. Oke, Ibu dan Bapak, hatur nuhun teman-teman semua. Terima kasih malam hari ini udah hadir di ruang online sekali lagi ya. Kita santai rileks malam hari ini, kita pokoknya menikmati menikmati pengetahuan, dan juga sekaligus kita mengkontemplasikan gitu ya, karena sesuatu yang kita ketahui tanpa kontemplasi dan apalagi tanpa diamalkan gitu ya, tanpa diaplikasikan, ya itu juga kan tidak akan jadi perubahan. Kan ada satu rumus gini, ilmu lama yang kita ketahui yang belum terlaksana, maka kita akan sulit mendapatkan ilmu baru gitulah kira-kira. Jadi ilmu baru itu akan hadir ketika kita sudah mengaplikasikan yang lama gitu. Jadi mudah-mudahan ini kan kalau kita ngomongin kajian di majelis online Tasik ini, wah udah berapa tahun gitu ya, udah lama gitu kira-kira. Jadi tadi pagi saya juga diundang ya, terus diumumin nggak kerasa
pengajian kami 40 tahun. Waduh, saya jadi bingung mau ngomong apa lagi ya kalau udah 40 tahun pengajian kayaknya semuanya udah dibahas gitu kira-kira. Ya tapi menarik ya yang namanya ilmu itu selalu semakin diulang tuh semakin mendalam gitu. Jadi mungkin kita tidak bosan mengulang-ulang karena semakin kita mengulang juga semakin ada pendalaman pemahaman yang mungkin kita akan lebih dapat lebih esensi lagi gitu. Baik, teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini judul besarnya tuh adalah ada fitrah dan ada hijab gitu ya. Dalam konteks kalau kita bicara kan kemarin tuh saya bicara dalam wilayah begini nih. Fitrah terhijab oleh identitas gitu. Gitu ya, supaya nanti kita ngerti terkadang kita tuh nggak bisa bedain mana fitrah gitu ya dan mana identitas gitu. Sehingga ketika identitas sudah menjadi sebuah belief system, keyakinan gitu, yang akhirnya si keyakinan itu kita benar-benar pegang, nah kita lupa bahwa jangan-jangan selama ini kita meyakini sesuatu yang ilusif gitu kira-kira gitu ya. Nah, makanya nanti kita ngerti dalam tradisi Islam gitu, kenapa ada kata-kata kembali ke fitrah gitu ya. Kenapa bukan menuju fitrah gitu. Ini saya selalu ulang-ulang ini dan mudah-mudahan pengulangan-pengulangan ini menjadi sesuatu yang lebih kita dalami lagi gitu. Oke, seperti biasa saya izin pakai coret-coret supaya agak mudah untuk memberikan sebuah ilustrasi gitu ya. Oke, jadi kita pemanasan dulu sedikit ya supaya ada apa namanya ada openingnya nanti tengah-tengah karena nanti mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Baik, teman-teman, ibu dan bapak, kita menyadari ya kenapa sih kata-katanya kok Idul Fitri gitu. Ini saya ulang-ulang ya, punten supaya supaya apa ya supaya relate gitu ya dan supaya kita mulai bisa menelaah gitu. Kan kita tahu bahwa Idul Fitri ini poinnya adalah ada kata-kata kembali gitu ya kira-kira dan kembali kepada fitrah gitu. Yang kemarin saya cerita gitu kadang-kadang kita tuh ngomong sesuatu yang nggak ngerti-ngerti amat apa nggak ngerti-ngerti amat juga apa yang diomongin kan gitu. Nah, saya selalu ingin mengulang bahwa fitrah itu artinya adalah original gitu ya. Fitrah itu adalah sesuatu yang asli gitu. Jadi kenapa kata-katanya tuh kembalilah kepada dirimu yang asli gitu. Gitu. Bahwa artinya ya kata-katanya kok kenapa kembali ya gitu. Kenapa kok nggak menuju fitrah sih gitu. Berarti kan ada hal yang menarik bahwa oh Ramadan ini adalah ajang bagaimana kita mengembalikan kepada sesuatu yang asli gitu. Berarti secara sederhana kita ini keaslian yang terhijab oleh sesuatu gitu. Ini kalau saya ngomong hijab tuh tertutup gitu ya, Ibu dan Bapak teman-teman ya. Jadi hijab itu adalah batas gitu, terbatas atau tertutup, terlimitasi lah gitu bahasanya. Jadi hijab tuh kalau ngomong hijab jangan langsung mikir kerudung bukan gitu ya, tetapi hijab ini adalah tertutup gitu ya. Tertutup itu tercover atau terbatas gitu kira-kira. Berarti nanti kita mengerti bahwa kita ini adalah sesuatu yang tidak terbatas quote and quote ya, nanti kita ngerti yang tidak terbatas, tetapi nanti kita dibatasi oleh sebuah identitas gitu intinya. Nah, yang menarik adalah, sebentar ya, ini kenapa ada yang bisa coret-coret, bentar-bentar Kang. Eh, ya udah, oke. Yang menarik adalah berarti semakin kita menjauh gitu ya, karena ini adalah sesuatu keaslian, saya selalu menggunakan terminologi kata-katanya palsu aja gitu. Nah, jangan-jangan kita betah terhadap kepalsuan, tetapi justru enggan untuk menuju kepada keaslian gitu. Makanya saya selalu menggunakan analogi sederhana, kita bisa lebih pede kalau posting foto gitu ya, mau dimanapun di sosial media, tuh pakai pakai filter gitu. Sekarang tuh menarik ya, yang ditanya tuh udah bukan skincare-nya lagi, filter apa yang bagus sekarang gitu kira-kira. Jadi kalau pakai filter pede aja gitu ya. Karena kalau nggak pakai filter tuh kelihatan keriputnya, kelihatan tuh rambut putihnya gitu. Dan menolak untuk keriput dan menolak untuk rambutnya jadi putih gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi aja setiap foto, makanya teman-teman maaf ya kalau ngelihat foto profil di sosial media jangan percaya-percaya amat dulu gitu kira-kira. Siap-siap kecewa untuk ngelihat foto profil dan aslinya gitu kira-kira ya. Karena rata-rata kalau udah pakai filter kita nggak pernah tahu aslinya seperti apa gitu kira-kira ya. Gampangannya kurang lebih begitu gitu. Nah, berarti ketika kita teradiksi dengan filter ya, teradiksi dengan kepalsuan dan kita nyaman dengan kepalsuan ini gitu. Sehingga saking nyamannya dengan kepalsuan,
Untuk menjadi diri sendiri tuh nggak pede gitu. Untuk tampil apa adanya tuh jadi nggak pede gitu kira-kira. Makanya kita terus-menerus menjauhkan dari keaslian diri kita, sehingga kita menambah kepalsuan yang baru gitu kira-kira. Dan akhirnya ya kita semakin jauh lah dari fitrah gitu intinya. Nah jadi mungkin kalau kita bicara ya paling sederhana, kembali ke fitrah itu adalah kembali kepada dirimu yang tanpa filter gitulah kira-kira kalau mau pakai bahasa sekarang. Kembali seapa adanya, kembali senatural-naturalnya, yang kita sejatinya ya tanpa tempelan apapun gitu intinya. Gitu ya. Nah, jadi saya mau menyederhanakan bahasanya gitu dulu gitu. Nah, artinya pemahamannya cuma ada dua sih. Kita selalu menjauh dari realitas atau mau mendekat kepada realitas. Udah itu aja. Karena ini nanti kita sebut sebagai sang realitas gitu. Makanya kalau sekarang ada masalah memilih untuk menjauh atau menutup-nutupi nggak nyelesain gitu. Ada sesuatu justru malah ya tidak diterima, justru malah pura-pura dilupain gitu misalnya. Ya akhirnya kita terjebak lah gitu kira-kira. Semakin menjauh dari realitas, semakin menjauh dari yang asli, ini semakin kita nggak nyaman sih sebenarnya. Makanya maaf ya, stress, anxiety, overthinking, itu sebetulnya lagi menjauh banget dari si fitrah gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman mungkin pernah dengar ada satu terminologi ya disebut alienated soul. Ada sosok yang nggak betah di rumahnya sendiri gitu. Jiwanya nggak betah di jasadnya. Dia nggak betah di tubuhnya, dia nggak betah di dirinya gitu. Jadi ya balik lagi ya karena dalam tanda petik ada banyak bentrokan dengan ekspektasi, keinginan dan seterusnya. Dan dia berusaha terus memalsukan dirinya gitu. Mencari terus jalan keluar, mencari terus sesuatu di luar. Padahal yang harus diberesin semuanya sebetulnya di dalam diri gitu kira-kira. Makanya begitu menggapai, mencapai, meraih, gak selesai-selesai. Karena kenapa? Jangan-jangan kita terus-menerus memalsukan diri kita, membawa kepada sesuatu yang palsu gitu, atau memberi nutrisi kepalsuan ini, sehingga kita dalam tanda petik tidak mendapatkan esensi kebahagiaan lah bahasanya gitu kalau dalam hidup. Nah jadi saya mau kasih gampangan dulu, semakin palsu semakin kita akan memberi makan yang namanya drama hidup gitu. Tetapi konteks fitrah atau realitas atau original kita, kita itu adalah sang hidup itu sendiri gitu. Jadi kalau ada kata-kata hidup ini berat, enggak. Yang berat bukan hidupmu, tetapi yang berat adalah drama hidupmu gitu. Karena jangan-jangan tiap hari yang kamu kasih makan adalah drama hidupnya. Jangan-jangan yang kamu berikan energi adalah drama hidupnya. Bangun tidur udah mikirin drama, dikasih makan lagi, dipikirin lagi, dikasih makan lagi gitu. Makanya yang berat itu bukan hidupnya, tapi banyak keinginan dan ekspektasi dalam hidup gitu kira-kira. Sip ya. Jadi sederhananya kita akan ada dua kutub dulu lah gitu intinya. Nah, karena mungkin kita akan sedikit kaitkan dengan perspektif Quran gitu. Mungkin Kang Yodi boleh tolong dibantu kita start dari surat 30 ayat 30 Kang. Mangga. Siap. Sama screen-nya Kang sebentar. Mangga, mangga Kang. Izin ditutup dulu itunya, Iya, Pak. siap. Siap. Baik. Sudah ada, Kang? Atas. Surat 30 ayat 30 ya, Kang? Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini kalau kita mengacu kepada Quran. Oh iya teman-teman, by the way, kalau kita sekarang buka Quran, jangan lupa Quran ini didesain untuk universal. Quran ini didesain untuk manusia ya. Belok dulu dikit Kang Yodi, 45 ayat 20 Kang. Siap. Surat 45 ayat 20. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi bagi manusia, jadi siapapun kita manusia ketika membaca pedoman ini berarti ini akan connect gitu. Jadi kita berbicara dalam wilayah universal gitu ya. Lanjut. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, tapi menariknya dia akan menjadi petunjuk kalau ada keyakinan. Artinya apa? Kita masukkan ke dalam konteks yang namanya kesadaran gitu intinya. Gitu ya. Nah, jadi ada dua nih ya. Jadi yang pertama, tidak ada perubahan pada fitrah itu gitu. Nah, oke Kang, gantian lagi ya Kang. Punten. Siap, Kang. Siap. Ah, oke, jadi sebentar-sebentar. Ini supaya whiteboardnya nggak bisa dicoret-coret yang bentar. Bentar ya. Ah, oke, ini nggak usah. Ini oke.
Dah, sip. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya mau kembali dulu supaya nanti kita ngerti ya. Oke. Sip ya. Nah, ini bagus nih ada komen. Idul Fitri yang logis berarti kembali kepada futur buka ya oke, bukan kembali kepada fitrah jadi bukan kembali kepada fitrah atau suci. Nah, suci itu kan artinya apa adanya gitu ya. Suci itu artinya original gitu. Jadi kalau saya mau kasih gambaran suci itu apa? 2 tambah 2 sama dengan 4 itu suci. Bukan 4,5, bukan 3,5. 4 seapa adanya presisi gitu kira-kira. Sip ya. Jadi bukan apa akunya tapi apa adanya gitu kira-kira. Itu konteks yang namanya suci. Jadi kesucian kita ya sebagai manusia sebetulnya. Nah, nanti kita akan ngerti sebagai manusia itu seperti apa gitu. Sip ya. Nah, jadi teman-teman kita bikin diagramnya dulu ya supaya nanti kita ngerti. Oh, ternyata kalau gitu perjalanan kita ini adalah perjalanan mengembalikan kepada si fitrah kalau gitu. Berarti pertanyaannya kalau kita disuruh kembali kepada original, kita ini udah banyak dipalsuin gitu kira-kira. Kita ini udah banyak ditempelkan, dilekatkan sesuatu yang bukan diri kita gitu kira-kira. Bukan sejatinya kita gitu kira-kira. Nah maka kenapa judul malam hari ini kita bicara bahwa fitrah yang terhijab oleh identitas gitu. Karena semakin kita melekat kepada identitas, dan nanti kita sadar bahwa identitas itu bukan diri kita gitu. Ya, jadi nanti kita ngerti bahwa jangan-jangan kita terlalu melekat kepada sesuatu yang bukan diri kita gitu kira-kira. Nah, saya mau kasih contoh begini. Sip ya, jadi saya balik dulu tuh tadi si 30 ayat 30 tuh bilang bahwa tidak ada perubahan pada fitrah. Nah sekarang teman-teman, mari kita renungkan. Yang nggak pernah berubah dari diri kita apa sih? Setidaknya ya, setidaknya kita bagi dulu diri kita. Satu, diri yang bentuknya fisik yang disebut jasad. Nah, pertanyaan, nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman lihat foto 10-15 tahun yang lalu aja. Beda nggak si fisiknya? Beda. Berarti kalau beda fisik dari TK sampai hari ini dikumpulin foto beda-beda, berarti jasad ini melakukan sebuah atau terjadi sebuah perbedaan. Berarti ini nggak bisa disebut fitrah gitu kira-kira. Sip ya. Oh berarti jasad ini bukan aku yang sejati kalau gitu dalam perspektif ini gitu. Nah berarti kalau gitu kita harus menyelam ke dalam nih. Oh oke. Dan kita tahu bahwa kita penting untuk mengenali partikel-partikel diri gitu. Supaya nanti kita menyadari, oh aku ini tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi aku juga punya bagian non-fisik yang disebut tubuh mental gitu. Jadi ada tubuh jasad, ada tubuh mental gitu kira-kira. Makanya nanti sering disebut ada body, ada soul, ada spirit gitu. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Nah gitu kira-kira. Nah sekarang kita masuk dulu ya teman-teman ibu dan bapak supaya kita mulai lebih mengulang-ulang tentang pemahaman memahami diriku gitu. Karena kalau kalau kita tidak mengenali ini, wah nanti kita akan susah tuh untuk mengenali diri gitu. Karena mungkin kita akan melekat kepada sesuatu yang kita anggap itu adalah diri kita gitu. Ya, clear. Nah jasad ini kan wadah gitu ya. Physical itu adalah wadah gitu kira-kira. Nah maka kalau wadah ini pasti ada softwarenya gitu. Kan kalau saya kasih analogi ya teman-teman ibu bapak jangan lupa ini ulang-ulang ya supaya nanti kita ngerti diulang-ulang. Kalau teman-teman ibu bapak nonton TV, TV yang bentuknya kotak ini itu disebut hardware inilah jasadnya gitu. Softwarenya itu adalah program yang ada di dalam di sini. Operating system yang ada di dalam di sini itu software. Itu jiwanya gitu. Tetapi yang akan membuat paling bisa yang membuat kita bisa nonton TV itu apa? Listriknya. Daya hidupnya gitu. Jadi yang punya peran utama sebenarnya dalam konteks ini itu adalah sang daya hidupnya. Jadi maaf ya teman-teman ibu bapak maaf nih. Mau punya Lamborghini 10 kek, uang triliunan kek, villanya banyak banget. Tapi nggak punya napas. Mau apa gitu. Sementara kita suka ngeribetin sesuatu tapi lupa bersyukur terhadap napas gitu misalnya. Padahal sang hidup itu justru yang akan kita bisa nikmati apapun di luar konteksnya fisikal gitu. Ya balik lagi ya, kalau kita nggak punya napas gimana mau menikmati Lamborghini-nya mau ada 10 juga gitulah kira-kira. Nah kadang kita jauh mau menginginkan sesuatu yang jauh tapi lupa mensyukuri daya hidup gitu kira-kira. Sip ya, makanya kekacauan dalam hidup, penderitaan dalam hidup itu nanti kaitannya sama apa? Keinginan kok gitu.
keinginan yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Dah itu aja. Berarti sekarang yang jadi masalah kan bukan realitasnya gitu. Yang jadi masalah kan bukan bukan peristiwanya, bukan, tetapi reaksi kita terhadap peristiwa gitu kira-kira. Sip ya. Nah, jadi sekarang kita agak masuk ke dalam nih supaya nanti kita ngerti, oh ternyata ada aku yang paling luar itu namanya aku tubuh, yang namanya jasad gitu. Ini paling luar ya, paling kulit lah kira-kira, wadah. Tapi si tubuh ini itu punya software gitu, namanya tubuh mental. Mental ini mungkin kalau kita sebut sebagai bahasa di dalam konteks Quran ini nanti disebut nafs gitu. Maka kan ada kata-kata gini ya teman-teman, man arofah nafsah. Nah, kalau kamu mengenal nafsnya, sebetulnya gini, kalau kamu menguasai nafsmu, kalau kamu bisa meregulasi nafsmu, pasti kamu akan bisa melangkah menuju Robmu gitu. Jadi sebenarnya pemahamannya bukan hanya mengenal mengenal diri, mengenal Allah, bukan itu sih sebenarnya. Tapi kalau kamu mampu meregulasi nafs, kamu akan punya kesempatan untuk melampaui nafs menuju kepada esensi yang terdalam gitu kira-kira. Nah, nafs ini mungkin sering kita sebut sebagai yang namanya manas gitu. Atau dalam bahasa kita sering disebut namanya jiwa atau jiwa gitu. Nah, apa sih inti dari jiwa atau jiwa ini? Si nafs ini ada tiga nih. Ini jangan bosan-bosan ya. Saya ulang-ulang supaya kita mulai menyadari gitu. Nomor satu namanya pikiran. Makanya kan di 1678 kamu keluar dari perut ibumu nggak tahu apa-apa. Tapi aku berikan kamu aku berikan pendengaran sama penglihatan basyar dan fuad sebetulnya akal pikiran gitu. Nah, makanya dari dunia luar ke dunia dalam gitu ya. Ini kalau kita bicara external world ke internal world gitu, itu nanti pertengahannya kita punya panca indera gitu. Makanya teman-teman hati-hati sama panca indera kita karena panca indera kita yang akan memasukkan data kepada manas kita gitu. Makanya hati-hati dalam mendengar dan dalam melihat. Karena pendengaran dan penglihatan itu akan menjadi masuknya informasi menuju kepada manas kita gitu. Makanya begitu ngeliat jangan langsung bereaksi. Kenapa? Jangan-jangan salah lihat gitu. Makanya begitu dengar jangan langsung bereaksi. Kenapa? Jangan-jangan salah dengar gitu. Jangan sampai gara-gara salah dengar kita tiba-tiba melakukan hal-hal yang merugikan. Gitu ya. Makanya pendengaran penglihatan ini dijaga tiap saat. Kalau dalam tradisi Islam kenapa ada wudhu gitu lah kira-kira. Wudhu itu kan untuk ngecek pendengaran, penglihatan, pemikiran, ucapan gitu ya, langkah, tangan kan yang dibasuh kan urusannya sebetulnya urusan software gitu. Wah dulu banget kita udah pernah bahas ya, software hardware manusia itu PPH, LTKK. Nah ini mungkin untuk mengingatkan aja ya, ada di surat 16 ayat 78, ada di surat 24 ayat 24 gitu misalnya, ada di surat 41 ayat 20. Ini berbicara pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, dan kulit gitu kira-kira. Dah, kalau kita ngejaga tujuh ini, aman aja. Karena kita ini tergantung apa yang kita dengar, kita ini tergantung apa yang kita lihat. Makanya kalau dalam perspektif bahasa yang agak lebih keren sedikit, we are what we eat. Kita ini apa yang kita makan. Jadi teman-teman ya, ini penting nih. Kita itu tergantung kita ngefollow siapa di sosial media. Itu memengaruhi loh. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar di sosial media itu sangat memengaruhi manas kita, jiwa kita. Teman-teman rasain deh so, kalau kita ngelihat postingan yang berantem mulu, apa mulu, dan seterusnya gitu. Sehingga itu benar-benar itu akan memengaruhi konteks si mental kita aja gitu kira-kira. Jadi teman-teman waspadalah siapapun yang menjadi bahan masuknya informasi dari luar ke dalam diri kita, ya itu tolong difilter gitu kira-kira. We are what we eat atau apa yang kita makan bukan hanya makanan fisik tetapi salah satunya apa? Informasi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati terhadap apa yang didengar, apa yang dilihat, karena apa yang dilihat dan didengar itu akan masuk ke dalam software kita yang disebut dengan yang namanya manas atau jiwa gitu. Ya. Jadi kalau saya gambarin dulu ya, ada dunia di dalam diri kita, internal world, ada dunia di luar diri kita, eksternal. Dunia di luar masuk ke kita, pintu gerbangnya adalah panca indera.
Jadi waspada terhadap panca indera. Kenapa? Kalau ketika dia masuk, nanti dia akan masuk ke dalam wilayah software kita gitu. Sip ya. Makanya kalau kita hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam melihat itu penting gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngerti. Sehingga pun ya, nanti kita akan menyadari bahwa setiap sesuatu di luar diri kita, eksternal kita itu semuanya netral sebenarnya. Yang membuat tidak netral itu adalah respon kita di dalam. Nah, nanti kita ngerti kenapa respon itu terjadi gitu. Sip ya, teman-teman ini belum mulai ya, kita pemanasan dulu Kang Yodi ya. Santai ya, kita pokoknya pemanasan dulu aja. Supaya Siap, nanti siap, siap, Kang. pas masuknya enak gitu. Ini kan cuman review-review pertemuan-pertemuan yang lalu, cuman agak didalemin sedikit gitu. Nah, saya balik ya. Jadi ulang ya teman-teman ya. Jasad itu kendaraan. Makanya suka kita bicara ada yang namanya tubuhku. Berarti ada tubuh, ada ku. Berarti tubuh bukan aku. Tetapi tubuh yang dimana melekat kepada sang aku gitu kira-kira. Sip ya. Berarti kalau mau pakai bahasa gampangnya, tubuh adalah alat aku, kendaraanku, bukan aku. Ini tubuhku, di mana tubuhku ini adalah kendaraanku, gitu kira-kira. Jadi ini tubuh tapi bukan aku gitu. Gitu ya, makanya sering disebut tubuhku. Sip ya. Jadi kalau lapar, lapar, yang lapar itu tubuh. Aku sejati itu nggak pernah lapar gitu. Jadi kalau kita marah, yang marah itu mental. Aku sejati itu nggak pernah marah gitu. Gitu ya. Karena nanti aku sejati itu adanya di sini nih, di dalam. Esensi yang terdalam gitu. Makanya kalau kita bisa melampaui manas, kita bisa melampaui jiwa. Inilah diri kita yang sejati kalau dalam perspektif Quran itu aku tiupkan ruh ada di sini nih. Atau kalau pakai bahasa sekarang inilah sang kesadaran. Maka sang kesadaran ini nanti penting untuk melakukan observasi kepada mental dan jasad gitu kira-kira. Maka yang disebut aku itu adalah si kesadaran ini. Nah, jasad adalah tubuhku. Jadi jasad aku bukan, bukan. Ya, berarti kalau gitu pikiran aku bukan, bukan, tetapi pikiranku gitu. Dan yang kedua, partikel yang kedua di sini punya perasaan. Jadi perasaan aku bukan, bukan, tapi perasaanku gitu. Dan di sini nanti ada emosi. Emosi aku bukan, bukan, tetapi emosiku gitu. Maka ini itu sebetulnya tidak pernah terpengaruhi oleh mental maupun fisik gitu kira-kira. Sip ya. Jadi teman-teman mulai menyadari kalau sekarang lagi marah, aku marah. Bukan, aku mah nggak pernah marah. Tapi aku sadar aku sedang marah. Aku sadar aku sedang benci. Aku sadar aku sedang apa tuh cemburu gitu misalnya. Sehingga nanti kalau mulai menyadari aku sadar bahwa aku sedih, aku bukan sedih gitu. Sip ya teman-teman ya. Kita ngerti dulu ini supaya nanti kita menyadari oh si fitrah ini, si suci ini memang tidak terkotori oleh mental maupun jasad gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti baik jasad maupun mental ini dua-duanya bisa menjadi sebuah hijab gitu kira-kira. Sip ya. Nah, sekarang kita permudah dulu sedikit nih supaya nanti kita mengerti nih. Ya, saya mau kasih contoh dulu gini, teman-teman. Ya, misalnya di sini ada yang namanya si aku gitu ya. Saya paling gampang gini. Saya beli spidol, maka kalau spidol ini udah saya beli, maka spidol ini menjadi spidolku. Kenapa? Karena spidol ini sudah melekat kepada sang aku. Tapi spidol aku bukan, bukan. Tapi spidol ini melekat menjadi spidol milikku. Gitu. Sip ya. Jadi bahasa gampangnya gini.
kita bisa memiliki apapun, tapi apapun yang kita miliki nggak bisa jadi kita gitu. Saya ulang ya. Aku bisa memiliki spidol, tapi spidol bukan aku. Ya, berarti kalau spidol ini udah jadi milikku, spidol kan tetap bukan aku. Jadi teman-teman kalau kehilangan spidol, kehilangan aku nggak? Enggak. Teman-teman hanya kehilangan spidol. Sip ya. Contoh. Ini yang paling gampang aja. Ceritanya beli mobil. Akhirnya kalau mobil ini udah saya beli dan saya melekat kepada mobil, aku bilang, ini mobilku. Nah, gitu. Pertanyaan, mobil ini milikku, tapi mobil ini bukan aku gitu. Jadi teman-teman, maaf ya, kalau teman-teman kehilangan mobil, tapi teman-teman nggak pernah kehilangan diri kan sebenarnya. Tapi kalau kehilangan mobil, oh stres banget gitu kira-kira. Padahal yang hilang bukan dirinya, tapi mobilnya. Contoh lagi, mobil tetangga ketabrak, biasa aja, betul nggak? Tapi mobilku ketabrak, yang sakit hatinya, bener nggak kira-kira? Kan aneh ya, yang ketabrak mobilnya jelas-jelas nggak nyambung sama aku. Tapi kenapa kok aku bisa jadi sakit hati gitu kira-kira? Nah, itulah yang disebut yang namanya kemelekatan. Jadi aku sudah melekat kepada mobil, aku sudah melekat kepada harta, aku sudah melekat kepada jabatan. Berarti jabatan aku bukan, bukan. Harta aku bukan, bukan. Contoh anak juga. Anak aku bukan, bukan juga. Tapi kehilangan anak, udah aja. Meskipun itu pasti berat banget. Kehilangan pasangan, udah aja. Jadi teman-teman, kita bisa kehilangan apapun, tapi kita nggak bisa kehilangan diri gitu. Dan jangan lupa, yang paling berharga itu justru adalah dirinya. Yang paling penting justru adalah dirinya gitu. Jelas ya? Tetapi kalau kita melekat kepada sesuatu, maka justru kita kehilangan diri. Akhirnya merasa bahwa segala sesuatu itu melekat kepada selain diri, gitulah kira-kira. Dah ya, teman-teman, maaf nih kalau awal-awal ini agak pusing-pusing dulu dikit, tapi nanti bentar lagi kita ngerti. Yang jelas kita ngerti dulu, dalam beberapa perspektif ini, dalam beberapa sudut pandang ini, supaya kita bisa memisahkan mana aku dan bukan aku gitu. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau balik ke sini. Punten ya, supaya nanti kita ngerti nih. Nah, berarti, maaf ya, pikiran itu kan suka ada pikiranku, betul nggak? Berarti kan pikiran itu bukan aku, tapi alat untuk berpikir. Sekarang saya tanya, kita ini sering berpikir nggak? Enggak. Berpikir itu adalah aku menggunakan pikiran. Tetapi sekarang yang banyak kejadian, pikiran yang menggunakan aku, betul nggak? Jadi overthinking. Teman-teman jangan lupa ya, kita ini sama semesta, sama Allah dikaruniai dua hal yang penting banget. Secara genetik ya, teman-teman maaf banget kita penting untuk sadar ini. Kita sama monyet beda 1% teman-teman, udah gitu aja. Jadi nggak usah gimana-gimana banget lah, kurang 1% jadi monyet kita, udah gitu aja. Kita tuh beruntung nambah 1% aja gitu kira-kira. Makanya nanti Quran itu banyak menggunakan kata-kata Allah, apa bedanya kamu sama binatang ternak gitu. Nah, penambahan 1% kepada manusia, itu karena salah satunya kita diberikan yang namanya kelebihan dalam tanda petik. Kelebihannya itu dua. Satu namanya memori, yang kedua namanya imajinasi. Ya, jadi ada memori, ada imajinasi. Ini kelebihan. Kucing itu nggak pernah punya planning. Minggu depan saya mau healing kemana, mau melakukan apa. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Apalagi tumbuhan. Nah sekarang yang menarik, kalau kita disebut Khalifah, Khalifah itu menjadi wakilnya Allah, co-kreator bisa menciptakan apapun,
Karena kita dikasih memori dan imajinasi. Tetapi karena nggak bisa makainya, justru alat terbaik yang diberikan kepada kita, ini sumber penderitaan hidup kita. Jadi jangan salah ya teman-teman, maaf banget ya. Kita ini tidak pernah tersiksa oleh hidup, kita hanya tersiksa oleh memori kita. Selesai. Hal yang udah kejadian masih sakit hati sampai hari ini. Itu memori. Dan yang paling menarik adalah kita disakiti oleh imajinasi yang belum kejadian udah stres hari ini, detik ini. Ini yang hadir di sini ya, saya nggak yakin nih ya di depan laptop atau di depan handphonenya, tapi pikirannya mungkin nggak lagi belajar sih, bisa aja gitu kira-kira. Tiba-tiba mikirin nanti gimana, tiba-tiba mikirin besok gimana, tiba-tiba udah aja. Jadi justru belajarnya cuma 1%, jangan-jangan gitu. 99%-nya cuma loncat ke memori, ke imajinasi. Loncat ke memori, ke imajinasi. Ke masa lalu, ke masa depan gitu kira-kira. Dan semakin kita sering loncat ke memori dan ke imajinasi, semakin kita tidak hadir utuh di sini saat ini. Dan semakin kita tidak hadir utuh di sini saat ini, semakin kita akan sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena terus mencapai, menggapai, meraih gitu kira-kira. Berarti kita terjebak dan kita disakiti oleh memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Betul nggak teman-teman? Mengalami itu nggak kira-kira? Sip ya? Nah, berarti pemetaannya jelas nih. Oh, ada tubuh fisik, di mana tubuh fisik ini adalah kendaraanku. Oh, ternyata ada softwarenya namanya Manas. Bentuknya apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Maka aku punya pikiran, aku punya perasaan, aku punya emosi. Berarti ketika aku marah, ingat, yang marah bukan aku sadar aku marah. Maka teman-teman begitu menyadari marah, kita bisa mengembalikan marah itu justru ke tempat tenang sebenarnya. Cuman karena si aku melekat kepada marah, begitu marah datang, langsung bertindak sesuatu hal yang merugikan gitu kira-kira. Sip ya. Makanya dalam perspektif konteks ketika kita mau berbicara tentang Islam katakanlah, kenapa nomor satu itu aku bersaksi gitu. Witness. Bukan aku beriman loh. Di mana si aku kesadaran ini bisa menyaksikan pikiran, bisa menyaksikan perasaan, bisa menyaksikan emosi gitu. Berarti penting untuk menjadi penyaksi bagi pikiran kita, penyaksi bagi perasaan, penyaksi bagi emosi gitu. Sehingga kalau kita udah mulai bisa belajar bersaksi, kita tidak akan dikontrol oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Inilah sering disebut namanya ego gitu kira-kira. Nah, jadi teman-teman yang pertama kita ngerti dulu ya bahwa ternyata musuh besar hidup kita adalah ego kita sendiri. Udah itu dulu. Cuman pengen cerita itu gitu dari tadi. Berarti kalau sekarang kita menganggap bahwa orang lain membuat aku marah, dia menderita, dia yang membuat aku menderita. Bukan sebenarnya. Yang membuat kita menderita adalah ego kita. Ya, suruh siapa punya ekspektasi berlebihan sama pasangan. Jadi aja ketika dianya nggak cocok sama keinginanku, aku jadi kecewa. Betul nggak? Berarti yang bermasalah bukan pasangannya, tetapi ekspektasi kita terhadap pasangan gitu. Tetapi keinginan kita terhadap dalam konteks ya, realitas gitu. Nah makanya teman-teman kenapa semua pembelajaran itu mengajak kita untuk ke dalam gitu. Karena teman-teman maaf ya, kalau kita nggak pernah ngeberesin ego kita nggak akan pernah memperbaiki kualitas hidup kita. Udah aja. Karena nanti sumbernya di ego sebenarnya. Ya, oke ya. Saya rasa itu dulu nih, supaya nanti kita mengerti dalam konteks bahwa semua kembali kepada diri kita di dalam. Dah ya, pelan-pelan ya. Teman-teman saya ulang sekali lagi, habis gitu pemanasan dua, habis gitu kita mulai ya. Tenang.
Duh, udah 24/6 belum mulai Kang ya. Tapi tenang ya, pokoknya pas mulai mah cepet aja. Tapi yang penting kita ngerti dulu partikel-partikel ini gitu. Karena kalau kita nggak ngerti partikel ini, nanti repot gitu. Untuk ngomongin fitrah tuh repot gitu. Ya, jadi mau saya ulang dulu. Satu, kita ini ada di sini nih. Jadi diulang-ulang ya, dalam perspektif kesadaran, dalam perspektif spiritual katakanlah, kita adalah ruh yang sedang belajar menjadi manusia. Jangan kebalik nih. Kita adalah ketidakterbatasan yang dilimitasi oleh tubuh fisik. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita datang dari dia dan akan kembali ke dia. Yang akan kembali kan bukan tubuh. Bukan, ini expired di tempat pemakaman umum selesai. Tapi yang kembali itu adalah percikannya gitu. Jadi teman-teman nih sekarang kita kumpul ya. Yang berbeda itu cuman kemasannya. Kita tuh sumber listriknya sama loh. Kita tuh sumbernya sama gitu. Makanya kalau orang sudah memiliki pandangan yang lebih dalam tentang hidup, dia nggak mungkin menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia tahu bahwa menyakitimu, menyakitiku juga. Kenapa? Karena kamu dan aku sumbernya sama, gitu kira-kira. Nih ya, teman-teman kalau yang ada di Zoom sekarang, ini ada 100 orang, ada 100 kotak, bener nggak? Tapi teman-teman sadar, meskipun ada 100 kotak, tapi ada dalam satu layar yang sama, betul nggak? Iya. Maka kalau kita fokus ke kotaknya, kita ngelihat 100. Tapi kalau kita fokus ke layarnya, kita lihat bahwa 100 kotak itu hanya ada dalam satu layar. Dan satu layar itulah yang disebut ketauhidan, keesaan, penyatuan. Dan kalau kita sudah memiliki pandangan tauhid, nggak mungkin kita ngejelekin orang lain. Nggak mungkin kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita semua adalah manusia, gitu kira-kira. Nggak mungkin kita ditipu oleh identitas. Nggak mungkin kita ditipu oleh persepsi. Nggak mungkin kita ditipu oleh belief system yang diinstalkan sama figur otoritas ke kita. Gak mungkin. Kenapa? Karena sadar bahwa di dalam kamu ada ruh, di dalamku ada ruh, ruh di kamu dan ruh di aku. Semua sumbernya sama gitu kira-kira. Sampai sini oke teman-teman? Sip ya. Jadi kalau kita mulai menyadari ini, kita akan mulai menurunkan tidak membenci orang lain. Itu udah bagus banget. Nggak julid sama orang lain. Itu udah bagus banget. Itulah kenapa, maaf ya, target dari semua apapun ritual, la'allakum tatakun, menjadi orang yang takwa. Dan orang yang takwa adalah orang yang waspada terhadap semua identitas-identitas. Karena orang takwa, dia akan teliti yang aku lihat bukan namanya, bukan agamanya, bukan suku bangsanya, bukan rasnya, tapi yang aku lihat adalah esensi ruhaniah di dalam dirimu. Maka aku tidak akan membencimu. Gitu kira-kira. Jadi teman-teman, ibu bapak maaf ya. Kalau kita masih membenci gara-gara suku, bangsa, ras, dan agama, nah berarti mungkin belum nyampe ke takwa sih gitu. Mungkin ritualnya hanya dalam konteks olahraga gitu. Belum masuk ke olah rasa, apalagi sambung rasa gitu kira-kira. Maka kenapa Quran mengatakan rahmatan lil alamin? Untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kenapa? Karena semesta adalah aku juga gitu. Maka nanti kalau kita paham ini, kita akan ngerti banget tentang kenapa di Al-Baqarah 115 bilang, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat wajahku. Teman-teman, wajah itu bukan muka ya, penampilanku. Karena aku menampil sebagai A, aku menampil sebagai B. Dan semuanya hanyalah penampilanku dengan beragam wujud gitu. Tapi semua wujud itu adalah aku gitu kira-kira. Clear ya? Jadi pemahaman kita yang pertama ini, kalau kita udah ngerti ini, kita tidak akan ditipu oleh tubuh fisik, kita tidak akan ditipu oleh mental, kita tidak akan dibutakan oleh jabatan, kita tidak akan dibutakan oleh harta dan seterusnya.
menghormati siapapun di luar diri kita, bukan karena pangkat dan bukan karena apapun, tapi sadar bahwa aku adalah kamu yang lain, kamu adalah aku yang lain, maka menghormatimu yang menghormatiku juga sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada pamrih lagi gitu. Jadi bukan hormat gara-gara bintang 4, bukan. Kalau nanti udah pensiun nggak dihormati lagi, nggak gitu gitu poinnya. Itu mah bukan hormat, itu mah dagang namanya, gitu. Sip ya. Jadi bukan karena dia A, karena dia B, bukan. Kenapa? Aku tahu di dalammu siapa dan kamu tahu di dalamku siapa. Di dalammu dan di dalamku isinya sama, isinya fitrah. Kita hanyalah fitrah yang tersekat oleh bentuk yang berbeda. Selesai. Teman-teman, ibu bapak, once ngerti ini, pelan-pelan kita akan susah untuk benci sama orang lain. Kenapa? Ngerti bagaimana mau membenci. Orang fitrah itu sendiri adalah percikannya Allah. Allah itu adalah sang welas asih gitu. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Dah, pelan-pelan ya. Kang Yodi ini mah nggak bisa dibahas satu episode, nggak apa-apa ya Kang Yodi ya, Siap, pelan-pelan ya. Kang. Aman, Sip, aman, Kang, aman. aman ya. Yang penting kita ngerti dan menyadari dulu gitu. Nah, sekarang saya mau balikin gini teman-teman. Ya, pelan-pelan ya. Bismillah ya, pelan-pelan. Teman-teman, kita jangan kebanyakan ngomong bismillah, tapi jadilah bismillah ya, diulang-ulang nih. Bukan bismillah, bismillah, bukan. Jadilah welas asih sebenarnya. Itu ya. Makanya Nabi Muhammad tuh bilang, tertolaklah amal seseorang kalau kamu melakukan tanpa berbasmalah. Bukan ngomong bismillah hanya aja, bukan. Tertolaklah kalau kamu lepas dari welas asih, gitu maksudnya. Jadilah welas asih gitu. Jadi bismillah tuh bukan masalah ucapannya, bukan. Tapi sikap hati kita. Berwelas asih nggak gitu kira-kira. Sip ya. Nah, Kang Yudi coba dibaca, saya aja lah yang bacain cepet biar ini ya. Di surat 6 ayat 12 itu ada kalimat gini. Kang Yudi nggak usah ditampilin, tolong dibacain aja boleh ya Kang, supaya nggak bolak-balik. Oh iya, siap, Kang. Ah, Siap. so Kang, punten 6 ayat 12 Kang. Siap. Surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Aduh, ini kurang keren gimana coba bahasanya. Dia telah menetapkan atas dirinya adalah welas asih, kasih sayang. Jadi teman-teman, ibu bapak, bahan baku kita semua adalah kasih sayang. Karena kita juga dibikin pasti pertemuan kasih sayang. Jadi salah satu output dari welas asih itu cuma ada 3 aja. Apa outputnya? Tenang, damai, dan bahagia. Jadi teman-teman maaf ya, jangan pernah mencari kebahagiaan karena kamu itu tanpa keinginan udah bahagia gitu. Karena kamu tanpa ekspektasi udah bahagia. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan gak akan ketemu. Yang kita penting untuk lakukan adalah melepaskan ekspektasi. Pasti auto bahagia. Contoh nih ya. Duh ini kalau offline enak nanyanya ya. Tapi kalau online ini gak kelihatan sih gitu. Teman-teman by the way ini mukanya serius-serius amat sih. Ini coba jangan terlalu serius ya wajah-wajahnya. Kayak mau ujian. Coba rada-rada senyum atau sedikit ya. Ini kayak serius banget gitu. Sip ya. Contoh. Ini mas saya mau nanya gampang aja. Udahlah ya kalau saya tanya ini mau udah saya research 14 tahun. Jadi kayaknya kira-kira nggak jauh beda lah. Mm-mm. Oke, kan pasti pengen bahagia lah ya, udah gitu. Aku ingin bahagia. Nih, kebanyakan orang gini. Aku ingin bahagia. Aku ingin bahagia. Betul nggak? Pertanyaan. Supaya bahagia gimana caranya? Kan gitu pertanyaannya. Oh langsung dijawab, beli ini, beli itu. Bukan. Karena boleh jadi udah beli ini, beli itu tetap aja nggak bahagia. Simple. Kalau pengen bahagia, inginnya ilangin. Udah beres.
Aku bahagia, selesai. Nggak ada syaratnya. Ih, mau bahagia banyak banget kategorinya ya. Aku tuh bahagia kalau udah punya uang 10 M. Seumur hidup nggak punya 10 M, nggak happy dong kalau gitu. Ya. Jadi yang ngebuat kita nggak bahagia siapa? Nanti nyalahin. Oh dia sih tuh. Kamu sih gitu. Sampai Tuhan disalahin kadang-kadang gitu. Ya Allah mikirnya gimana sih kok aku. Nah gitu udah aja disalahin semuanya. Gitu. Betul nggak? Sehingga ternyata yang melimitasi kebahagiaan kita siapa? Ya diri sendiri gitu. Apa? Karena banyak keinginan. Jangan lupa ya. Ingin itu kendaraannya setan. Makanya di 2252 tuh kalimatnya gini. Setan itu akan masuk melalui keinginan. Jadi teman-teman banyak pengen, pasti banyak setannya. Terus ini kalau ngomongin setan jangan mikir langsung pocong lah, genderuwo. Bukan loh ya. Setan itu sifat menjauhkan diri dari welas asih. Dah itu bahasa gampangnya. Setan itu bahasa gampangnya ego aja. Sip ya. Terus teman-teman jangan pura-pura nggak kenal sama setan. Orang gampang banget kok ketemu setan. Sok sekarang ngaca ketemu pasti gitu. Karena setan itu sifat ego gitu. Yang selalu ingin menjauhkan dari apa? Kasih sayang. Kenapa? Ngerasa aku lebih baik dari dia. Ya kan? Sifat alamiah setan itu apa? Ngerasa lebih baik coba. Pokoknya urusannya pengen nyari kesalahan orang mulu gitu. Mencari celah kesalahan orang mulu gitu. Nyari keributan mulu gitu. Berarti konteksnya adalah ketika aku lepas dari yang namanya welas asih, berarti aku lagi jadi diri yang palsu gitu. Ya, saya gampangin lagi nih. Udah ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Bismillah ya. Pelan-pelan. Jadi katakanlah di surat 32 ayat 9 itu aku tiupkan ruh. Allah itu lautan, ruh yang terpencar ini adalah tetesan. Meskipun satu tetes ya, jangan salah. Kualitas lautannya ada pada tetesan gitu. Jadi kalau lautan ini asin, teman-teman mau merasakan asinnya lautan, gak usah minum satu lautan, gak usah. Satu tetes pun cukup untuk merasakan asinnya lautan. Betul nggak? Itulah kenapa jangan pernah merendahkan dan meremehkan dirimu. Kan saya selalu mengatakan gini ya, kamu memang tidak sempurna sih. Tapi kamu tuh berharga loh. Dan gak ada yang bisa menghargai diri kita kecuali ya diri kita sendiri sih. Karena apapun identitasmu, apapun pekerjaanmu, apapun status sosialmu, tetap dirimu yang sejati, tetap tetesan dari Sang Maha gitu. Dan gak ada yang bukan itu gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi kita mulai ngerti nih, oh oke, aku adalah Sang Welas Asih yang alamiahnya tenang, damai, bahagia. Sok sekarang dicek, lebih sering tenang, damai, bahagia atau sebaliknya? Berarti kalau kebanyakan sebaliknya, kita sehari-hari banyak pakai filter daripada kembali ke fitrah. Udah gitu aja. Berarti sehari-hari kita lagi menjadi sesuatu yang palsu terus gitu. By the way, contoh. Marah, benci, dengki, iri, cemburu, julid, apa tuh? Judgment gitu ya. Apapun lah ya, terserah. Teman-teman jangan lupa, semua ini, semuanya ditempelin ke kita dan ini ada bukan diri sejati kita. Ini adalah diri palsu. Kenapa? Marah diajarin, benci diajarin, dengki dibiasain. Betul nggak? Berarti ketika saya lagi marah, oh saya lagi menjauh dari fitrah dong kalau gitu. Saya lagi jadi diri palsu nih gitu. Makanya nanti kita akan bahas, ini nanti kita akan berbicara ada energi, vibrasi, frekuensi. Dalam frekuensi rendah, sebisa mungkin jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan. Karena begitu kita lagi mengambil keputusan dalam kepalsuan, yang akan datang yang palsu lagi gitu kira-kira.
Nah, jadi pada tahapan ini yang ingin disimpulkan sementara bahwa nih, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita semua hanya dari apa yang kita lakukan. 42:30 Kang Yodi, punten. Siapkan surat 42 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tar 42 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tuh, jangan nyalahin siapa-siapa gitu. Terus, Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. hmm, lanjut ke 3182 Kang. Surat 3, 182 ya, Kang? Ya, Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. hmm, Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. ayo. Ini dikit-dikit, aku diazab oleh Allah. Pret banget nggak coba? Gimana mau mengazab orang pilihan kamu kok gitu. Dulu yang milih kamu, sekarang yang kecewa kamu gitu. Terus ngomong, tahu gitu dulu ya. Nah, gimana? Kan menarik ya. Yang dulu mati-matian dipilih, sekarang mati-matian ditolak gitu. Kan itu poin pentingnya. Nah, jadi kalau kita mulai menyadari, simpel aja dulu. Bahwa hidupku adalah tanggung jawabku, titik. My life is my making gitu. Dan ketika kita mulai menyadari ini, justru fokus utama kita bukan keluar diri kita, tetapi ke dalam diri kita. Coba teman-teman ya, ini penting banget nih. Ketika kita mulai menyadari ya, kan kalau kita udah mulai sadar ini ketemu siapapun, oh iya ya, ternyata siapapun yang aku temui, ya dia juga percikan-percikan dari lautan yang sama sih, gitu. Berarti kan bukan masalah siapanya yang penting, tapi dia datang mau ngasih pesan apa gitu. Sama kayak malam ini teman-teman, sayanya mah nggak penting kan, apa pentingnya si Abu gitu. Cuman hanya dititipin untuk disalurkan dan bukan punya saya juga gitu. Makanya kalau kita bicara Imam Ali bilang bahwa undur makola wala tandur makola, jangan lihat siapa yang ngomong tapi apa yang diomongin gitu. Kenapa? Karena yang terpenting adalah pesannya apa, pelajarannya apa. Nah, berarti kalau kita sekarang sibuk sama siapanya, jadi gini teman-teman. Sepertinya kita sudah mulai berpikir, merenung dan mendalami, jangan mencari siapa yang salah tapi apa yang salah. Itu yang penting. Kalau siapa yang salah nggak akan menyelesaikan apapun, tapi apa yang salah? Karena jangan lupa siapa itu si apa sebenarnya. Nah, apa ini sih yang paling penting sebenarnya? Sip ya, clear ya. Dan nanti kita ngerti bahwa setiap kita ini semuanya punya kurikulum masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Dan itulah kenapa, maaf ya, salah satu kebahagiaan dalam hidup adalah jangan pernah mencuri casting orang lain. Udah gitu aja. Jangan curi peran orang lain aja. Jangan pengen jadi orang lain. Gak bisa masalahnya. Gitu. Sehingga kalau kita mulai menyadari, oh iya ya, ternyata fitrah kita adalah sang welas asih ini, dan kita adalah sang welas asih yang terhijab oleh identitas, gitu kira-kira. Nah, teman-teman singkat cerita ya. Jadi saya review dulu nih. Kita review dulu. Fitrah adalah sesuatu yang tidak pernah tergantikan, tidak pernah apa namanya, tidak pernah berubah, dan dia selalu ada dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Berarti kalau ngomongin fitrah, tubuh fisik udah jelas bukan dong. Pikiran, apalagi? Orang pikiran kita kan semua adalah akumulasi pengetahuan yang masuk dari faktor eksternal kan. Nah, perasaan juga. Bangun tidur bisa gini, siangan bisa begitu. Malaman beda lagi. Oh, berarti hanya satu. Sang fitrah diri sejati adalah yang menemani semua pengalaman apapun. Pengalaman waktu TK kita itu yang nemenin pengalaman itu pasti ada sama semuanya.
Maka sang fitrah itu adalah sang kesadaran itu sendiri yang sifatnya adalah welas asih gitu kira-kira. Jadi intinya teman-teman simpelnya ginilah. Kembalilah ke fitrah, kembalilah kepada cinta, dan kembalilah kepada welas asih. Di mana jangan-jangan kamu sekarang lebih banyak menilai keburukan orang, kebencian, dan seterusnya. Ayo dong kembali. Itu bukan kamu loh. Bukan elu banget gitu kira-kira bahasanya. Waktu marah bukan gua banget. Waktu benci bukan gua banget. Waktu iri bukan gua banget. Kenapa? Karena gua adalah, karena aku adalah, karena saya adalah welas asih. Tapi ini amnesia masalahnya. Lupa. Kenapa? Karena yang palsu sudah menjadi habit masalahnya. Makanya ketika ini udah jadi habits, kita menyangka bahwa diri kita ini si marah gitu loh. Kita menyangka bahwa diri kita ini si cemburu gitu. Kita menyangka bahwa diri kita ini si iri. Bukan. Itu adalah kepalsuanmu. Yang karena sudah menjadi habits, kamu menyangka bahwa dirimu itulah yang marah. Bukan. Yang marah bukan dirimu. Yang marah adalah egomu. Dan ego bukan dirimu gitu. Jadi nanti kita ngerti kan. Beres perang Badar, sahabat nanya gitu. Ya Rasul, what next? Keren tuh Nabi Muhammad bilang, kita akan mengalami perang besar. Buset dah kata sahabat, perang besar gimana lagi, yang tadi emang kurang besar. No, perang terbesar adalah perang melawan kepalsuan dirimu gitu. Perang melawan egomu sendiri. Perang melawan segala sesuatu yang sudah kamu anggap bahwa itu adalah dirimu gitu kira-kira. Sip ya teman-teman ya. Nah jadi konklusi dulu nih. Ya udah jam 21 nih. Kita konklusikan dulu nih. Nah, ya supaya kita tuh damai gitulah ya. Supaya kita tuh jangan banyak benci, jangan banyak nyinyir gitu. Jangan banyak ngerendahin, mengkafirkan, menerakakan gitu. Udahlah. Orang kalau di 470 Allah bilang, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Mau beriman gua nggak untung, mau kafir gua nggak rugi gitu misalnya. Ya, karena hidup ini pilihan kan. Gitu. Intinya adalah, urusannya adalah pilihan. Dan kita nggak bisa memaksakan pilihan siapapun, nggak bisa. Dan pada poin intinya, semua pilihan pasti ada konsekuensi. Selesai. Jadi nggak usah ngedoain jelek, nggak usah gimana, nggak usah. Semua akan kembali kepada konsekuensi masing-masing gitu. Selesai. Nah, nanti kita ngerti apa yang ngebuat jadi berantem kan. Kenapa aku ngerasa lebih baik sih? Kenapa aku ngerasa lebih soleh sih? Gitu. Kenapa aku ngerasa lebih surga sih? Gitu. Apa yang membuat itu? Itulah yang disebut identitas. Dan identitas ini nanti ada kaitannya sama parenting, pendidikan orang tua. Karena maaf ya, salah satu faktor yang membuat dan merusak dalam tanda petik kefitrahan kita adalah orang tua kita. Tetapi jangan disalahin, jangan ya. Jangan juga gini, aku tuh gini gara-gara diinstal identitas ini sih sama ibuku. Jangan, bukan gitu poinnya. Justru nanti kita ngerti, program identitas inilah program di mana hidup ini menjadi sebuah perjalanan gitu kira-kira. Ya, terakhir teman-teman, pelan-pelan ya. Jadi eh, mudah-mudahan waspada sama pikiran, waspada sama perasaan, waspada sama emosi, waspada sama pola pikir, waspada sama belief, keyakinan gitu ya. Hati-hati itu. Karena kalau kita tidak waspada sama itu semua, jangan-jangan kita lagi lepas dari yang namanya fitrah gitu. Ya, nah singkat cerita gini. Singkat cerita gini. Ini kan kalau dalam konteks tradisi Islam itu kan disebut Allah ya. Tadi kita ngerti bahwa Allah itu adalah the reality, sang realitas gitu. Makanya nanti sang realitas itu pasti punya hukum, namanya Rob. Dan hukum itu mengatur semuanya, namanya Malik. Dan itu bisa menjadi sebuah
apa ya, sistem tertinggi namanya ilah gitu. Makanya kalau di Anas itu ada kul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas gitu. Nah karena kebanyakan cuman asbun, ini nggak bisa bedain mana rob, mana malik, mana ilah gitu biasanya. Dibunyiin aja gitu ya. Padahal nanti esensinya jangan-jangan kita nggak ngerti gitu. Anyway, nah, saya mau kasih gambaran gini teman-teman. Contoh ya, dua aja dulu sekarang. Supaya at least kita mulai menyadari, oh that's it, kembali ke fitrah adalah melepaskan semua kepalsuan-kepalsuan identitas gitu. Pokoknya gampangannya gini, fitrah itu yang langsung datang dari Tuhan, dari Allah, udah gitu. Selain itu namanya identitas, gampangannya gitu. Sok saya tanya, nama dikasih nggak? Dikasih, berarti nama kan bukan fitrah. Bahkan maaf ya, emang kita milih agama sendiri gitu kan nggak? Dikasih juga. Saya pokoknya begitu lahir nggak tahu apa-apa, ibu saya ngomong bahwa kamu agamanya Islam, Tuhan kamu namanya Allah, nabinya namanya Muhammad gitu. Ditempelin tuh. Dan saya tidak memilih itu. Dan mungkin kalau saya lahir di Vatikan juga mungkin saya tidak memeluk Islam gitu. Betul nggak? Sehingga itu menjadi identitas yang terlimitasi gitu. Sip ya. Dan ketika kita tidak mengerti ini sebagai satu esensi, kita akan terikat oleh limitasi. Makanya teman-teman jangan salah ya. Kalau kita pernah dengar kata musyrik, mempersekutukan Tuhan, salah satu sifat kemusyrikan adalah memecah belah agama menjadi beberapa golongan dan dia merasa lebih baik daripada golongan yang lain. Nah, itu kira-kira. Sip ya. Jadi teman-teman, intinya belajar untuk mengurangi kebencian karena kenapa kita benci? Karena kita belum ngerti gitu. Kenapa kita benci? Karena kita tersekat, terpenjara oleh belief system kita. Dan belief system itu rata-rata dikasih sama figur otoritas gitu. Makanya kita ini pandai sekali untuk bercerita tentang nasi Padang. Tapi kalau kita belum pernah nyobain nasi Padang, gimana mau tahu rasanya nasi Padang gitu. Ya, oke. Ada dua ceritanya. Lautan memercikan tetesan. Namanya sang welas asih, fitrah, ruh gitu. Ruh. Dia terpercik di keluarga A, yang satu terpercik di keluarga B gitu kira-kira bahasa gampang. Mau di keluarga manapun, kulitnya warna apapun, kan ya maaf ya dua-duanya kan sebenarnya esensinya ruh. Makanya teman-teman kalau bayi begitu lahir, dikumpulin tuh yang baru, ada yang kulitnya hitam, putih, itu sesama bayi nggak ada yang ngegosip kok, ih dia jelek banget ya, hitam, pesek lagi, nggak ada. Kenapa? Belum ada data masalahnya. Dia belum bisa saling ngejelekin gitu. Dan nangisnya bayi bukan emosi, karena apa? Alamiah gitu. Nah, si A kan dia terlahir pasti ada ibu bapak dong. Ini juga pasti ada ibu bapak gitu. Dan ibu bapak ini pasti produk dari ibu bapaknya juga. Pasti produk dari lingkungan, external world. Itu yang disebut nurture. Lingkungan eksternal. Ini saya mau pakai bahasa lebay sedikit ya, teman-teman ya. Satu detik kita lahir, kita langsung diinstal eksternal ke dalam diri kita. Ya. Karena culture-nya si A atau tradisinya si A anggap aja merah, langsung tuh kita diinstal merah di sini. Nama kamu Abu ya, kamu keluarga ini ya, kamu keturunannya ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Langsung ini menjadi identitas. Dan nanti identitas ini akan memenuhi alam bawah sadar kita. Salah satunya apa? Keyakinan. Jadi teman-teman dicek juga keyakinan ya, hati-hati. Gitu. Makanya kenapa keyakinan itu ada tiga. Satu, ilmu yakin, cuman tahu. Ainul yakin, udah ngelihat, menyaksikan. Aku yakin, mengalami gitu. Jadi kalau sekarang cuman pokoknya katanya, itu mah keyakinan yang level rendah banget gitu. Dengar-dengar ya, nah baru dengar-dengar. Ngalamin nggak? Enggak. Terus ngomongnya katanya bersaksi lagi, gimana?
Syarat mutlak menyaksikan, ya jumpa dong. Makanya kalau sholat itu kita artikan sebagai mengingat, gimana mengingat sesuatu yang kita nggak ketemu dulu gitu kira-kira. Makanya nomor satu itu kenapa bersaksi. Anyway, ya. Nah, si B ya identitasnya ijo sih gitu. Ijo aja semua dikasih. Jadilah identity, identitas. Berarti yang ini udah punya identitas merah. Yang ini udah punya identitas hijau gitu. Lama-lama identitasnya kan jadi dalam tanda petik melekat ya. Dia lupa dia itu siapa. Ketemu, ngejelek-jelekin. Ijo, jelek lu, kafir gitu misalnya. Sama ini juga begitu. Padahal kalau kita sadar mau dia merah atau ijo, tetap aja esensinya percikan, betul nggak? Jadi anggaplah kalau ini balon udara, yang satu warna merah, yang satu warna ijo gitu. Ya dua-duanya isinya gas kan. Tapi karena kelamaan pakai di kemasan merah, dia ngerasa dia lupa dia tuh gasnya gitu. Sama si ijo juga lupa dia tuh gasnya gitu. Padahal kalau ditusuk dua-duanya meletus, ya nggak ada merah atau ijo sih. Gas aja sih gitu kira-kira. Nah teman-teman kesimpulan intinya. Hati-hati terhadap limitasi identitas. Karena limitasi identitas itu hanya memperkecil daya ruhani kita. Yang kita disekat oleh berdasarkan keyakinan salah satunya. Pengetahuan, cara berpikir, sudut pandang, jarak pandang, lingkar pandang. Banyak banget gitu. Dan nanti itulah yang disebut sebagai ego sih gitu. Nah maksud saya, Idul Fitri adalah kembalilah kepada dirimu sebelum kamu dikasih identitas apapun. Mau kamu sekarang merah, hijau, kuning, ungu, terserah. Karena semua pewarnaan itu hadir setelah kamu lahir. Karena sejatinya kamu tidak pernah berwarna, kamu tidak pernah punya identitas. Karena kita semua terlahir hanya sebagai manusia gitu kira-kira. Maka jangan merendahkan kemanusiaan gara-gara identitas. Kita duluan jadi manusia loh daripada jadi orang Islam misalnya. Duluan jadi manusia loh daripada jadi orang Sunda saya gitu misalnya. Indonesia gitu. Maka jangan sampai identitas merendahkan kemanusiaan karena kenapa? Pada dasarnya kita semua adalah percikan yang sama. Disitulah konteksnya adalah manusia itu sendiri gitu. Maka teman-teman, nomor satu kalau kita mau memahami ini dalam segi yang lebih holistik lagi gitu. Kembali ke fitrah adalah kembali kepada sifat Tuhan yang maha welas asih. Betul nggak? Kembali kepada yang ininya hilang, beres udah. Ininya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada, ininya nggak ada lagi, nggak ada lagi, udah beres. Tersisa nanti kalau dihapus semua, udah nggak ada lagi kosong lah gitu kira-kira. Udah nggak ada lagi wujudnya lah gitu kira-kira. Maka itulah kenapa sifatnya dia yang penting. Kembali ke fitrah adalah kembali kepada ketuhanan. Ya jangan lupa kalau kita bicara dalam konteks ketuhanan berarti ke itu adalah sifat. Apa itu? Welas asih. Makanya teman-teman kalau ada orang yang agak-agak lagi marah, ih dia kesetanan, nah berarti dia kemasukan sifat setan gitu. Berarti kalau dia lagi welas asih, ih dia lagi ketuhanan ya, dia lagi mewujudkan welas asihnya Allah gitu kira-kira. Makanya setelah ketuhanan baru bisa menjadi kemanusiaan. Baru bisa bersatu di sini gitu. Karena kalau kita sudah memandang semuanya manusia, baru di situ terwujud yang namanya persatuan. Baru di situ kita bisa melakukan hal yang jauh lebih esensial lagi gitu. Di situ nanti kita bisa mendapatkan hikmah, baru bisa mendapatkan keadilan gitu kira-kira. Equality gitu. Nah, jadi teman-teman, yuk kembali ke fitrah adalah kembali untuk menyadari identitas kita.
pada dasar esensinya kita bukan jabatan kita bukan nama kita bukan status sosial kita bukan la. Nah, coba dila semuanya gitu. Sampai akhirnya hanya ada ilallah di sini gitu. Dan ketika kita masuk ke situ, kata kuncinya hanyalah welas asih gitu. Nah, jadi yuk kita kembali kepada cinta, kembali kepada welas asih, menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Hatur nuhun. Saya balikin dulu ke Kang Yodi, silakan. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Kang Abu. Jadi fitrah itu adalah kembali kepada diri sebelum ada identitas apapun. Yang berikutnya adalah kembali kepada sifat Tuhan yang Maha Welas Asih. Alhamdulillah, terima kasih Kang Abu. Sudah diulang-ulang juga, itu sangat bermanfaat Kang Abu. Karena induknya pengetahuan adalah pengulangan. Baik, langsung saja. Langsung saja Bu Veronica, silakan mau bertanya. Dari tadi sudah ngacung nih, kasihan bilih cangkel. Silakan Bu Veronica. Langsung Tadi udah saja, resen terus ya. raisen terus nih. Bangga. Tadi udah resen terus ya. Raisen terus nih. Silakan Ya, Bu Veronica. Veronica. Ya, selamat malam. ya malam gimana, Mbak? Veronica. Ya, selamat malam. Ya, malam gimana? Ini ada feedback Ada feedback ya? Ya. pakai iya, dua iya. device kah? Iya, iya, benar. Yang satunya tolong dimatiin dulu, Mbak, supaya nggak ada double-double. Sebenarnya itu tuh apa ya? Simbol salam sih Kang Abu itu tuh. Bukan minta bertanya sebenarnya. Oh, oke. Saya Vero Siap. Kang Abu yang kemarin di roomnya Kang Andri itu tuh. Oh iya. Oke, oke. Jadi bukan mau nanya Iya, bukan ya? bukan sih, tapi Oh ya memang udah. sudah dipersilakan ya. Gak apa-apa sih bertanya aja. Ya gimana? Eh, ya masih melanjutkan yang kemarin loh Kang Abu. Ya, Yang soal bersyukur itu ya. ya. Nah, jadi sekarang itu malah bingung gitu mau mau minta itu minta apa gitu Kang Abu. Jadi kayak kosong gitu gitu gimana ya harusnya. Ya, ya, Jadi kayak mentok aja gitu nggak tahu harus minta apa, harus harus gimana tuh nggak tahu gitu. ya. Ya balik lagi Mm, kan, yang kemarin kita bahas bahwa sebenarnya poin utamanya kan bukan masalah kita minta apa, tetapi kita selalu bersedia untuk menjalankan apapun kan, itu intinya. ya, Nah memang kan perubahan paradigma ini akan membuat kita juga jadi bertanya-tanya kan. Karena yang asalnya A tapi ternyata udah nggak gitu. Jadi sekarang kita masuk ke level berikutnya gitu. Tapi pada dasarnya apapun itu gitu ya, poin utamanya adalah ketika kita konteksnya hanya bersyukur aja sih sebenarnya gitu. Dan nanti mungkin kapan-kapan kita bahas doa lah ya, Mbak, kita lebih esensi gitu. ya, Karena ya, doa itu sebenarnya kata-katanya itu bukan minta sih sebenarnya. Tapi doa ya. itu artinya mengundang kan gitu. Bahkan Hmm, hmm, hmm. mengundang itu tuh bukan dengan kata-kata A, B, bukan gitu. Makanya konteksnya adalah perilaku gitu. Contoh. Kang Yodi, sorry Kang, surat 2 186 Kang. Siap. Surat 2 ayat 186. Mm-mm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dekat kan. Jadi kalau dekat ngapain teriak-teriak gitu maksudnya. Lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Mm-mm. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, nih harus Dan digarisbawahi. hendaklah mereka beriman kepadaku. Sip. Maka Ya. hendaklah mereka memenuhi semua apa yang dalam tanda petik aku tugaskan gitu, Mbak. Jadi kata kunci dari Hmm. doa sebenarnya bukan hanya ucapan tetapi perilaku kita yang selaras dengan dalam tanda petik ya rencananya dia gitu intinya. Gitu kira-kira. Ya, oke, makasih Kang Abu. Sip ya, Dikasih disyukuri kesempatan aja. lagi. Jadi Ya, maksudnya ya, kalau sekarang udah nggak banyak pengen ya bersyukur lah gitu. Karena kalau nggak banyak pengen pasti banyak bahagianya gitu intinya. ya. Ya, makasih Kang Abu. Ya, nuhun. Selamat malam. Ya, Ya. Ya, baik. Hatur nuhun. Terima kasih Mbak Veronica. Silakan selanjutnya Ibu Nia ya. Bu Nia mangga. silakan. Bu. Ups, mohon maaf Mbak Nia silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Kang Abu, Ya, sama Ibu. dari apa sih kelasnya Kang Anjrit. Oh iya, Saya gimana? pertanyaan ada dua sih Kang Abu, tentang identitas dan fitrah. Kang Abu kan bilang kalau fitrah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, ya kan? Hmm, Tetapi identitas adalah sesuatu yang bukan tidak diberikan ya, maksudnya seperti orang tua kita lahir lahir di orang tua seperti apa, agamanya apa. Cuma saya masih berpikir, bukankah segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan juga oleh Allah. hmm, Apalagi yang sudah kita tidak meminta orang tua seperti apa, kita tidak meminta agama juga atau didikan orang tua kita seperti apa. Contoh misalnya terlahir dari keluarga yang broken home atau yang kurang bagus. Saya kadang-kadang ada satu yang kurang pas. Oh, kalau lihat orang bibit bebet bobot gitu kan. Sementara kita sendiri tidak meminta untuk lahir di orang tua seperti apa. Itu yang membuat saya, bukankah itu semua juga pemberian dari Allah dan sudah ada kasarnya takdir yang memang itu tidak bisa kita meminta. Terlebih nama pun mungkin seperti dari orang tua, tapi yang menggerakkan ataupun yang memberi itu kan gerakannya bukan dari orang tua itu sendiri. Jadi namanya ini bahkan ada bin atau binti. Kalau kita berdoa katanya kan harus dengan nama dan bintinya atau binnya. Itu yang membuat saya agak sedikit kepahamannya di mana gitu, bahwa apa yang sumber dari Allah atau dari manusia, yang saya berpikir masih kan semua juga sudah ada takdirnya, sudah ada hal yang digerakkan oleh Allah dan memang itu sudah menjadi hal yang ditentukan gitu loh Kang Abu. Itu satu. Nanti yang kedua nanti aja Kang. ya, satu dulu ya. Ya. Kang Yodi, sorry, 13 ayat 11, Kang. Kang Yodinya di-unmute, Kang. Oh siap, maaf. Nah, Surah 13 ayat 11, pantesan ah, keren kan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. oke. Berarti semua memang datang dari Dia, tetapi kalau tidak ada gimana kita melakukan ikhtiar untuk melakukan itu, ya tidak akan ada perubahan gitu. Saya memang dikasih nama sama ibu saya memang diberikan A, B, C, dan lain-lain, tapi saya punya peran gitu. Nah pertanyaannya, saya mau menjadikan peran ini menjadi peran yang baik nggak gitu kira-kira dalam tanda petik. Saya mau menjalankan skenario peran ini dengan baik. Karena kenapa? Tugas saya adalah menjalankan peran atau menolak peran gitu. Gitu. Karena kalau saya gampangin gini, ini pembahasannya agak panjang ya, karena nanti kita bicara tentang kadang kita tuh nggak bisa bedain mana kodo dan kodar, mana takdir, kodo, kodar tuh kadang-kadang nggak bisa bedain ya. Pokoknya lu ditakdirkan aja, nggak gitu. Karena takdir itu sebetulnya hanya hukumnya. Takdir itu semuanya hanya dalam konteks hukum gitu. Contoh-contoh. Yang Allah berikan sebuah hukum, kalau nanam cabai, keluarnya cabai, itu hukum. Tapi saya nggak akan punya cabai kalau saya nggak pernah nanam cabai, gitu kira-kira. Jadi nggak bisa dong, saya memang ditakdirkan nggak punya cabai, pertanyaan, nanam cabai nggak? Enggak. Ya, bukan nggak ditakdirkan nggak punya cabai, kamunya aja tidak berikhtiar untuk menanam cabai, gitu kira-kira. Nah, yang menarik lagi ketika kita nggak ngerti takdir ini, nanamnya cabai, tiap hari doa kenceng, ya Allah tumbuhkanlah durian. Nggak bisa. Karena hukumnya kalau nanam cabai, keluarnya cabai, gitu kira-kira. Nah, jadi nanti dalam konteks yang namanya takdir atau kodar, itu nanti kaitannya sama hukum sih sebenarnya. Nah, jadi kalau nanti kita gampangin bahwa, gampangannya lah ya, Tuhan ini mau bikin satu teatrikal besar, namanya Semesta Raya. Maka dia mengaudisi aktor aktrisnya. Maka kita semua yang teraudisi 1 berbanding 300 juta sperma, kita diberikan peran di sini. Dalam tanda petik. Pertanyaannya, kita sudah menjalankan peran atau belum? Yang jangan-jangan kita tidak menjalankan peran, tapi bahkan kita membuat skenario baru terhadap peran kita. Dan semakin kita keluar dari skenario kita, semakin kita akan dalam tanda petik nggak bisa selaras dengan hidup gitu.
Nah, jadi mau nama kita dikasih memang, mau kita dijadiin agama apa memang, itu semua adalah bentuk dari pemeranan. Pertanyaannya, kita mau memerankan ini dengan baik atau tidak, itu pilihan gitu. Nah, jadi di 13:11 tadi, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak merubah keadaanmu sendiri gitu. Dan yang menarik lagi, satu lagi, 53:39 Kang, sorry Kang. Ya. Surat 53 ayat 39. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah udah, segala sesuatu nggak bisa sesuai dengan apa yang kamu usahakan aja. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang datang akan menolong, akan ada gimana. Nggak bisa. Karena segala sesuatu pasti datang dari pilihan kita. Dan yang paling jauh lebih penting adalah, saya selalu ulang-ulang ya, tidak akan ada yang bisa menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri menyayangi diri sendiri gitu. Sehingga ketika kita mencoba atau berharap atau apapun ke faktor eksternal gitu kira-kira. Nah ketika kita mengharap ke faktor eksternal, pasti kita akan sulit untuk menerima realitas gitu. Nah jadi semua sekarang yang dikasih nama apa dan lain-lain itu adalah kurikulumnya. Pertanyaannya, kita mau mengolah kurikulum ini menjadi skenario yang sudah di dalam tanda petik, yang sudah ditetapkan kita dalam si sandiwara ini atau enggak gitulah kira-kira. Kira-kira gitu, Bu Nia. Sip ya? Oke, satu dulu nggak apa-apa ya malam ini ya? Sip ya, aman ya? Oke, nanti kapan-kapan kita bahas apa bedanya kodo, kodar, takdir, nasib. Nah itu. Karena sekarang gini, aku tuh kayaknya emang ditakdirkan jadi orang bego deh gitu. Nah, nggak mau belajar aja sih gitu, kadang-kadang gitu ya. Nyalahin aja gitu. Nah nanti kita akan ngerti gitu. Sip, Kang satu lagi ya. Siap. Nah, Baik, selanjutnya Pak Riko ya. Silakan ya Pak silakan Kang, Bapak, Ya, Mas. Kang Riko. Assalamualaikum Kang Abu Marlo, salam kenal. Waalaikumsalam, salam kenal. Ya, saya Riko dari Jakarta. Oh ya, Ini saya cuma mereview aja yang pernah Kang Abu bicarakan waktu itu bahwa sebenarnya kan kalau namanya pergi haji atau apapun umroh itu kan esensinya kan masuk ke dalam diri ya, Kang ya. ya, Nah, ini yang saya jadi pertanyaan. Alhamdulillah ya, maksudnya dengan mengenal kesadaran ini saya jadi bertanya gitu loh. Bolehkah kita masih berbisnis di umroh atau haji, padahal kita sudah mengetahui esensinya seperti itu, bahwa bukan bukan seperti itu yang terjadi di luar, tapi sebenarnya yang ke dalam. Maksud saya seperti itu. Pasti Kang Abu ngerti maksud saya. ngerti, Mohon ngerti. penjelasannya apa? Saya nggak boleh berbisnis itu umroh haji atau karena sudah mengerti gitu. Jadi saya juga bingung dilema. Tapi kalau zaman dulu sebelum mengerti sih mungkin sah-sah aja. Itu Ya, aja mungkin. Makasih Kang. oke, thank you Mas Riko. Saya mungkin akan mendisklaimer bahwa boleh atau tidak itu sebetulnya bukan jawaban tapi pilihan. Nah, cuman mungkin saya akan memberikan beberapa partikel-partikelnya supaya kembali lagi bahwa boleh atau enggak itu sebetulnya bukan hak faktor eksternal gitu. Nah, mungkin sederhananya gini, kita tahu bahwa haji sejati itu bukan ke sana, tapi ke dalam. Tetapi kita tahu juga perjalanan ke sana memang ada pentingnya dan memang itu juga bagian dari syariat gitu kira-kira. Jadi yang paling simpel sebetulnya bukan masalah haji secara syariat, hakikat atau apanya, bukan itu poinnya. Niat bisnisnya mau apa dulu gitu. Kalau niatnya, maaf ya, katakanlah kita nggak ngerti atau katakanlah kita justru malah paham banget gitu. Dua-duanya mau ngerti atau enggak, melakukan bisnis konteksnya adalah niat melakukannya untuk apa. Nah maaf ya, mau berbalut itu haji kayak umroh kayak apa, tapi kalau niatnya quote and quote, let's say ya ini pakai bahasa yang populer aja, hanya mencari dunia gitu misalnya, hanya mencari untung gitu misalnya, hanya untuk memuaskan gitu misalnya. Saya rasa bukan urusan masalah hakikat syariat atau tarekatnya gitu. Tetapi poin utamanya kembali kepada niat aku mengerjakan ini apa. Contoh, ketika pun saya masih berbisnis di wilayah travel katakanlah. Tapi karena niat saya memang mau membantu orang-orang yang mau berziarah.
dan memberikan pemahaman tentang ziarah, karena ziarah juga penting, tapi bukan yang terpenting gitu. Karena itu juga bagian dari ziarah, itu bagian dari historical journey gitu kita katakanlah, itu juga sesuatu yang penting gitu. Karena seseorang penting untuk menyadari, oh kalau setiap hari cuman ngedengar cerita Ka'bah, pengen dong sekali-kali ngelihat Ka'bah benerannya secara simbol seperti apa. Nah, ini kan bisa menjadi suatu wahana untuk membuat atau menyediakan atau membantu orang-orang ini melakukan ziarah ini gitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa poin utamanya sebenarnya Mas Riko, eh, kita tahu bahwa konteks haji yang sejati itu bukan ke sana tapi ke sini. Tetapi perjalanan ke sana adalah bagian dari perjalanan syariat yang saya rasa juga itu bagian penting ketika kalau orang udah ke dalam dan dia punya kelebihan dalam tanda petik ya, rezeki misalnya. Dan dia pengen merasakan vibes yang aslinya pada saat itu gimana dan dia pergi ke sana. Itu juga kan sebetulnya nggak ada salahnya gitu kira-kira. Nah, yang menarik kembali kepada bisnis etiknya, kembali kepada niatnya, kembali kepada bagaimana kita service customernya. Jadi saya rasa excellent service-nya yang jauh lebih penting untuk kita renungkan daripada konteks hakikat syariat dan tarekatnya gitu. Saya rasa gitu Mas Riko, simpelnya. Baik, ya begitu eh, Pak Riko. Mungkin semoga mewakili ya pertanyaannya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ada satu lagi Sip. nih Kang Abu, Bu Oh, Ineke. oh, boleh deh kalau gitu satu Ya, lagi ya. yang terakhir ya, Oke, silakan terakhir. Bu Ineke, silakan. Boleh straight ke pertanyaan. Iya, selamat malam Kang Abu. Malam. Iya, aku hobi banget dengerin TikTok di si Anjrit. Oh, ya. Iya, Ya, oke. oke, aku ada pertanyaan ya. Tadi kan Kang Abu ngejelasin dengan clear bahwasanya kita itu fitrahnya adalah rohnya. Ya. Nah, sementara kita lahir ke dunia ini sudah memiliki si jiwa itu ada identitas dari eksternal, apakah dari orang tua dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jiwa pada saat kita lahir ke dunia memilih orang tua dan sebagainya, itu apakah bagian daripada cerita kita dahulu yang perlu kita eksplor selesaiin di hidup saat ini untuk menuju kepada jiwa yang selaras dengan roh yang fitrah itu? Ya. Oke. 1 ya. 91 ayat 6 lah Kang. Dari 7 lah, 91 ayat 7. Dikit aja ya. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya bisa panjang banget Mbak Ineke. Jadi saya sederhanakan dulu gini aja. Silakan. Ya, 91 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau Oke, jadi ciptaannya. poinnya adalah kita sekarang lagi mau menyempurnakan si jiwa ini gitu. Jadi penyempurnaan jiwa ini supaya clear antara manas ini, supaya bisa dilampaui menuju kepada kesadaran inti gitu kira-kira. Lanjut. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Makanya di jiwa kita ada terserah, ada yin yang-nya gitu. Your choice, terserah pilihanmu gitu. Nah, tapi di sini dikasih tahu nih, apa sih poinnya? Lanjut. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Oke, yang terpenting sekarang nggak usah kita mikirin past atau future gitu ya. Itu bisa kita bahas, tetapi saya rasa maaf ya, hidup itu hanya sekarang di sini saat ini. Dan hidup itu nanti ada hukum disebut yang namanya konsekuensi gitu. Maka yang jauh lebih penting kita renungkan adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas jiwa kita. Makanya kualitas jiwa yang diperbaiki namanya zakah. Jadi beruntunglah yang melakukan zakat. Ingat ya, zakat itu bukan masalah bayar, itu bukan. Zakah adalah penyucian jiwa. Salah satu bentuk penyucian jiwa adalah melepaskan kemelekatan. Nah, lanjut satu lagi Kang, 10. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi pilihan kita sekarang cuma ada 2. Setiap saat kita mau menyucikan jiwa atau menambah kotor jiwa, that's your choice. Dan saya rasa kita nggak terlalu penting untuk bagaimana perjalanan before-nya, perjalanan sebelumnya, perjalanan gimana, itu kita bisa jelasin. Tetapi yang paling terpenting adalah di sini, sekarang, saat ini gitu. Karena kalau kita terlampau kepada memori yang sering saya ulang-ulang, yang sering saya katakan ulang-ulang, kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah move on, kalau naik motor jangan kebanyakan ngelihat spion. Kenapa? Pasti nabrak. Lihat spion tuh dikit-dikit aja. Pas penting-penting sedikit aja.
Tapi jangan lupa hidup ini selalu move on gitu. Nah jadi mungkin karena waktunya sedikit juga Mbak Ineke, ini kita bisa panjang lebar kita bahas sih gitu. Dan anyway di 3 Fakir udah bahas panjang lebar, jadi kalau mau nonton lebih detail boleh cari aja 3 Fakir di YouTube gitu. Kita udah bahas ini panjang lebar. Tapi yang paling simpel adalah hidup hanya di sini sekarang saat ini. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang, pilihannya cuma ada 2, mau zakah tadi membersihkan atau mau mengotori. Nah jadi yang paling jauh lebih esensi adalah bagaimana kita terus-menerus menzakahkan tadi gitu, di sini sekarang saat ini. Itu aja sementara dulu gitu, karena ini nggak bisa dibahas pendek, tapi mungkin shortcut jawaban sederhananya kurang lebih begitu gitu. Baik, Mudah-mudahan oke. Kang ya, nuhun gitu kira-kira Kang. siap, hatur nuhun Kang Abu. Terima kasih Bapak dan Ibu pertanyaannya. Alhamdulillah peserta Zoom kita pada malam hari ini banyak sekali nih Kang. Tapi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu pertanyaannya dibatasi ya. Untuk terakhir Kang Abu silahkan closing statement. Barangkali Kang Abu silahkan banget. Ya, closing statementnya adalah apa yang kita ketahui sekarang, jangan berhenti dalam pengetahuan, mari kita renungkan, mari kita aplikasikan, karena yang paling terpenting adalah sesuatu yang kita ketahui bertransformasi menjadi perilaku. Setidaknya, marilah kita bermanfaat untuk diri sendiri, dan manfaat inilah yang akan kita sebarkan untuk siapapun, terutama orang-orang terdekat kita. Jadi teman-teman, tetaplah berwelas asih, dan tetaplah menjadi saluran kasih sayangnya Allah.